Jangan lagi menebak-nebak kenapa Bandara Kemayoran ditutup. Saya punya jawabannya di sini. Dan ternyata alasannya lebih menarik dari yang kita kira. Dulunya, Bandara Kemayoran adalah bandara pertama di Indonesia yang dibuka pada tahun 1940. Bandara ini menjadi saksi bisu sejarah panjang penerbangan di Indonesia. Tapi, kenapa tiba-tiba bandara ini ditutup pada tahun 1985? Apakah karena faktor ekonomi, masalah teknis, atau ada alasan lain yang jarang diketahui? Di video ini, kita akan membongkar alasan sebenarnya kenapa Bandara Kemayoran harus ditutup. Mulai dari masalah lokasi, kapasitas, hingga keamanan penerbangan. Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan fakta menarik lainnya. Bandara komersial pertama. Sejak dibuka pada tahun 1940, Bandara Kemayoran menjadi gerbang utama Indonesia untuk penerbangan internasional dan domestik. Bandara ini menjadi ikon dunia penerbangan Indonesia. Dari sinilah banyak penerbangan bersejarah dimulai. Bahkan, Bandara Kemayoran juga sempat muncul dalam komik legendaris Tintin berjudul Flight 714 to Sydney. Tapi sayangnya, bandara ini tidak bertahan lama. Bandara di tengah kota yang penuh masalah. Salah satu alasan utama kenapa Bandara Kemayoran ditutup adalah lokasinya yang tidak lagi ideal. Letaknya di tengah kota Jakarta yang semakin padat. Kemacetan parah di sekitar bandara menyulitkan akses. Polusi suara dari pesawat mengganggu warga sekitar. Di era 1940-an, Kemayoran masih cukup luas. Tapi seiring waktu, Jakarta berkembang pesat dan bandara ini dikepung oleh pemukiman, gedung-gedung, serta lalu lintas yang makin kacau. Tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Seiring berkembangnya industri penerbangan, pesawat semakin besar dan canggih. Pesawat modern seperti Boeing 747 dan Airbus membutuhkan landasan yang lebih panjang. Bandara harus memiliki sistem navigasi dan teknologi terbaru. Tapi sayangnya, Bandara Kemayoran tidak bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Landasan pacunya terlalu pendek dan fasilitasnya tidak bisa bersaing dengan bandara internasional lainnya. Hal ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa pemerintah memutuskan untuk menutupnya. Bandara pengganti dibuka. Tahun 1985, Bandara Soekarno-Hatta resmi dibuka sebagai pengganti Bandara Kemayoran. Kenapa? Karena lokasinya lebih luas dan jauh dari pusat kota. Landasan pacunya lebih panjang untuk pesawat berbadan besar. Fasilitasnya lebih modern dan sesuai dengan standar internasional. Dengan adanya Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Kemayoran pun kehilangan fungsinya dan akhirnya ditutup secara resmi. Dari bandara ke kawasan bisnis. Saat ini,
Area bekas Bandara Kemayoran telah berubah total. Lahan bekas bandara kini digunakan untuk Jakarta International Expo, menjadi kawasan bisnis dan perumahan elit. Meskipun bandara ini sudah tiada, jejak sejarahnya tetap dikenang oleh banyak orang. Jadi sobat paham, sekarang kita tahu kenapa Bandara Kemayoran ditutup. Dari masalah lokasi, perkembangan teknologi penerbangan, hingga faktor keamanan, semuanya membuat bandara ini akhirnya harus dihentikan operasionalnya. Kalau kamu punya pengalaman atau cerita tentang Bandara Kemayoran, tulis di kolom komentar ya. Mungkin orang tua atau kakek nenek kamu pernah terbang dari sini? Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Kasih Paham Yuk, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.